Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai saya banggakan, berikut ini adalah statement terkini dari Pak Yusril Iza Mahendra terkait dengan persidangan terakhir di Mahkamah Konstitusi hari tadi ya, yang memanggil 4 orang menteri kabinetnya Pak Jokowi. Seperti apakah statement dari Pak Yusril? Kita simak dulu ya. Apa yang dapat kami simpulkan dari persidangan yang sudah berlangsung sekian lama adalah bahwa kami tetap berkeyakinan bahwa dua permohonan yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 itu tidak terbukti di persidangan ini. Yang lalu-lalu kami sudah jelaskan di mana kegagalan mereka untuk membuktikan apa yang mereka narasikan di dalam posita, di dalam keseluruhan permohonan, tidak mendukung apa yang dikemukakan di dalam petitum yang seperti kita ketahui petitumnya adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasangan calon nomor 2 yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran didiskualifikasi dan diadakan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan keduanya, dan yang satu mohon supaya didiskualifikasi hanya Pak Gibran dan diadakan pemungutan suara ulang Pak Prabowo berdampingan dengan pasangan calon wakil presiden yang baru. Itu tidak dapat dibuktikan dalam persidangan ini. Begitu juga pelanggaran sistematik, terstruktur, masif juga tidak terbukti dalam persidangan ini. Hari ini jelas sekali Menteri Keuangan, 2 Menko dan Menteri Sosial mengungkapkan bahwa tidak ada penyalahgunaan bansos seperti yang selama ini dikemukakan dan didalilkan oleh kedua pemohon di dalam persidangan. Ibu Risma yang hadir pada hari ini tegas-tegas mengatakan tidak ada bantuan yang bersifat langsung. Semua adalah bantuan dalam bentuk transfer melalui bank, baik disampaikan melalui elektronis melalui bank maupun dikirimkan melalui kantor pos yang ada di daerah-daerah. Tidak ada sama sekali dalam bentuk barang, dalam bentuk beras, dalam bentuk lain-lain itu tidak ada sama sekali. Jadi apa yang selama ini didalilkan penyalahgunaan bansos itu dibantah oleh Ibu Risma sendiri dalam persidangan ini. Begitu juga mengenai peningkatan berlipat ganda jumlah bansos juga tidak terbukti dalam persidangan ini dan dibantah oleh Menteri Keuangan, Menko Perekonomian maupun juga dibantah oleh Menteri Sosial. Hanya terkait dengan masalah bantuan yang terkait dengan El Nino, memang ada automatic adjustment, itu diakui, dan Menteri Sosial memang menyampaikan bahwa itu adalah permintaan dari kabinet dan dilakukan pertemuan dengan Komisi 8 DPR. Jadi menguatkan keterangan yang kemarin dikemukakan oleh Pak Aceh di persidangan ini, Pak Aceh Hasan Sajili di persidangan ini, dan itu terjadi peningkatan sampai dengan 50 triliun dari sekitar 50 triliun dari dana yang disediakan untuk El Nino. Tetapi dalam seluruh keterangan yang hari ini disampaikan oleh baik Menteri Keuangan maupun Menteri Sosial, pada tahun 2024 ini tidak ada penyaluran atau belum ada penyaluran bantuan sosial El Nino. Jadi semua itu betul berakhir pada tahun November 2023, tidak ada penyaluran dana bantuan sosial El Nino. Satu hal yang didalilkan atau diterangkan oleh ahli Profesor Damanhuri ya namanya pada waktu dari IPB, yang mengatakan ada pelipat gandaan jumlah El Nino, bantuan El Nino walaupun El Nino sudah berakhir pada bulan November. Ternyata dari keterangan Menteri Keuangan dan keterangan dari Menteri Sosial tidak ada penyaluran dana bantuan sosial El Nino pada tahun 2024 yang selama ini dikait-kaitkan dengan pelaksanaan pemilu supaya disalurkan untuk memilih Pak Prabowo dan Pak Gibran. Yang juga tegas sekali dikemukakan dalam persidangan ini adalah menjawab pertanyaan hakim, apakah dalam proses pembahasan masalah bantuan-bantuan sosial dan kemudian bantuan penyediaan dana untuk itu termasuk subsidi BBM, ada titipan-titipan yang bermuatan politik atau tidak, ya.
Mereka mengatakan, semuanya mengatakan tidak ada. Pembahasan itu adalah pembahasan yang langsung berkaitan dengan tugas pokok dari masing-masing kementerian dan tidak terbebas sama sekali dari titipan-titipan politik seperti itu. Juga tentang presiden sebenarnya ya tidak sama sekali diketahui oleh kedua pemohon yang mengatakan Pak Jokowi pergi kemana-mana itu nenteng bansos dibagi-bagikan. Saya minta maaf, saya mantan Menteri Sekretaris Negara, saya tahu hal itu. Presiden itu punya anggaran tersendiri, ya, anggaran tersendiri yang setiap bulan dapat digunakan baik oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan itu memang sebagai semacam satu dana taktis istilahnya zaman Pak Harto dulu, yang memang tidak diperiksa dan tidak dipertanggungjawabkan. Jumlahnya ada berapa hanya dipertanggungjawabkan secara global saja, dan itu Seknek biasanya juga dalam laporan ditanya oleh BPK, tapi hanya sifatnya umum saja. Jadi dana itu yang dipakai itu adalah dana yang ada pada presiden sendiri, sama sekali bukan bansos. Ya, dana operasional, dana ya kalau zaman Pak Harto dulu namanya dana taktis presiden. Sekarang mungkin taktis sudah nggak dipakai lagi istilah itu. Jadi saya paham mengenai soal itu, dan pengalaman saya 3 kali jadi menteri di kabinet, ya membahas itu profesional aja. Saya misalnya membahas anggaran makan narapidana, ya, membahas anggaran makan rumah tahanan. Apa nanti kalau sedang pemilu, oh ini supaya nanti tahanan atau napi ini supaya milih partai A atau B, itu nggak pernah kita berpikir masalah itu. Ya, kita bicara politik kerja profesional aja. Jadi lebih banyak rumors, lebih banyak dugaan-dugaan yang diungkapkan dalam permohonan, tapi sama sekali gagal untuk dibuktikan dan seluruhnya dibantah oleh pihak yang punya otoritas untuk melakukan itu. Kesimpulan saya adalah bahwa walaupun sidang ini belum berakhir, nanti tanggal 16 sore tidak ada sidang lagi, tapi kami menyerahkan kesimpulan dan insya Allah keputusan akan dibacakan pada tanggal 22 April yang akan datang, dan tidak satupun apa yang didalilkan itu terbukti dalam persidangan, dan keyakinan kami bulat semua, saya kira semuanya ini, bahwa majelis hakim akan menolak kedua permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan ini. Oke ya, sudah sangat jelas, clear sekali saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yusril Iza Mahendra terkait dengan segala tuduhan yang disampaikan, dituduhkan oleh pihak 01 dan 03 sebagai pemohon di dalam sengketa Pilpres 2024 ini. Ada hikmahnya sih memang dari persidangan ini, khususnya ketika 4 menteri ini dihadirkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi untuk terkait dengan polemik bansos itu. Ya, hikmahnya kita semua jadi tahu betapa Pak Jokowi sangat profesional sebagai presiden di dalam memanage menteri-menterinya terkait dengan bansos itu, dan itu dikuatkan semuanya oleh para menterinya, khususnya 4 menteri tadi yang dihadirkan di sidang Mahkamah Konstitusi, bahwa tidak ada yang salah prosedur terkait dengan anggaran APBN, terkait bansos dan sekitarnya lah, istilahnya saya nggak hafal, ada perlinsos, ada bansos dan lain sebagainya itu ya, aplikasinya macam-macam namanya, ada PKH, ada BLT, apa nggak hafal saya. Intinya semuanya sudah melalui mekanisme yang ada, baik sejak awal dibahas, disetujui, diketok palu oleh DPR, pengajuan-pengajuan dan distribusinya semuanya sesuai dengan prosedur ketentuan undang-undang yang ada. Itu hikmahnya ini, memang itu jadi tahu semuanya. Cuman yang membuat saya gemes begitu ya, overlapping Mahkamah Konstitusi begitu. Karena kita tahu, orang awam juga tahu lah ya, bahwa persoalan itu jelas bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi di dalam menanyai mereka tentang itu semuanya. Karena itu tidak ada hubungannya dengan sengketa hasil Pilpres yang mestinya dimiliki otoritasnya oleh Mahkamah Konstitusi di dalam menerima protes aduan hasil Pilpres. Tidak ada terkait dengan urusan bansos itu. Apa yang tadi disampaikan, apa yang kita lihat pertunjukan di sidang Mahkamah Konstitusi itu antara paparan para menteri dan para hakim MK, itu lebih tepat pada acara-acara rapat
dengar pendapat antara mereka dengan anggota legislatif, dengan anggota DPR RI, itu memang di situ adanya. Tetapi bahwa Mahkamah Konstitusi tadi menyidang, mengajukan, mencecar sejumlah pertanyaan tentang bansos sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak 0103, menurut saya overlapping, bukan otoritasnya terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ketika menerima aduan, laporan, gugatan terkait sengketa hasil Pilpres. Beribu kali saya ucapkan, dan insya Allah tidak hanya saya yang menyampaikan ini, bahkan para ahli dari 02 pada sidang kemarin juga mempertanyakan hal itu, memwarning hal itu agar Mahkamah Konstitusi tidak kebablasan, tidak overlapping, tidak di luar batas kewenangan yang dimilikinya sesuai ketentuan undang-undang yang ada yang mengatur tentang batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam menangani, mengadili sengketa hasil Pilpres. Ya, maksudnya biar MK tidak kebablasan. Ya, betapapun bahwa apa yang tadi disampaikan oleh para menteri itu membukakan mata kepada kita semuanya. Kita semua jadi tahu, orang awam jadi tahu betapa luar biasanya pemerintah kita di bawah Pak Jokowi dalam mengendalikan, memanage bansos dari mulai awal perencanaan sampai distribusinya dan pembagian-pembagiannya. Itu tahu. Tetapi bahwa itu semua tadi yang disampaikan oleh para menteri di hadapan para hakim, bukan, sekali lagi, bukan otoritas Mahkamah Konstitusi di dalam mengadili, menangani sengketa hasil Pilpres. Mahkamah Konstitusi saya tidak tahu mengapa kemudian menuruti begitu saja atas apa permintaan gugatan yang dilayangkan oleh 01 dan 03, kemudian menyeret, membawa urusan bansos di tengah-tengah sidang Mahkamah Konstitusi. Mestinya kalau ini nalar goblok saya sih orang desa ya, mestinya karena itu tidak terkait dengan sengketa hasil Pilpres, menurut saya nggak perlu diladeni dong, nggak perlu dilayani dong. Karena tidak ada urusannya, bukan urusan. Ibarat ada orang mau menikah gitu, ada orang mau mengajukan pernikahan tapi mengajukannya ke kantor pegadaian. Sudah saya contohkan kemarin ya. Ada orang mau nikah tapi datanya ke kantor pegadaian. Ya mestinya kantor pegadaian nggak usah ngelayani. Ya, bukan urusan saya mas. Ini soal mau nikah ya ke kantor urusan agama sana. Kalau mau ke pegadaian, Anda mau menggadaikan pasangan Anda pak. Kan begitu loh. Itu sih nalar goblok saya gitu ya. Tapi nggak tahu mengapa bahwa sesuatu yang mestinya bukan menjadi urusannya Mahkamah Konstitusi, mengadili bansos, kebijakan tentang bansos, apa yang telah dicanangkan oleh Pak Jokowi, diadili lah kan begitu tampaknya, diadili oleh para hakim. Itu menurut saya overlapping, bukan pada tempatnya. Yaitu sisi lain. Walaupun tadi itu di awal bahwa ada manfaat yang sangat besar agar semua orang tahu, khususnya pihak 01, 03 dan para pendukungnya tahu bahwa apa yang mereka seudonkan, tuduhkan kepada Pak Jokowi, yang dituduh memobilisasi bansos untuk kampanye, tidak benar. Itu hikmahnya, sisi positifnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.